Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa-mahasiswi untuk Surabaya, pada kali ini materi kita adalah membangun paradigma Qurani. Tadi sudah dipresentasikan teman kalian bahwa bagaimana paradigma Qurani, apa itu paradigma Qurani. Selanjutnya saya akan memberi tips bagaimana orang membangun paradigma Qurani ketika mengalami masalah. Jadi setiap orang pasti punya masalah. Ya, Al-Quran ini adalah huda linnas, petunjuk bagi manusia yang mempunyai masalah. Nah, bagaimana caranya? Maka metode ini adalah bisa dikatakan metode wasilatul Quran atau metode darul kalam, yaitu dengan cara pertama, kalian dalam kondisi berwudu. Jadi sudah punya wudhu pertama. Yang kedua, harus ada Al-Qurannya yang tidak ada terjemahannya seperti ini. Mengapa tidak ada terjemahannya? Karena Al-Quran yang tidak ada terjemahannya ini harus pakai wudhu, mushaf namanya ya. Yang kedua, kita harus punya Al-Quran yang ada terjemahannya atau HP ya. Nah, itu bisa itu. Setelah itu kita ini lebih bagus dikerjakan ketika malam hari setelah sholat tahajud ya, atau setelah ibadah sholat. Setelah itu kita minta kepada Allah maslahatul Quran dengan lantaran hati Al-Quran ditaruh di bening kita. Misalkan kalian punya masalah apapun masalah itu, misalkan ada virus corona, bagaimana supaya kita tidak kena virus corona, bagaimana caranya? Nah, imunitas kita minta kepada Allah. Pada saat ini ada virus corona banyak, lindungilah ya Allah atas nikmat-nikmatmu, aku minta kepadamu, tolong lindungilah aku dari virus corona. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, maka buka ayat Al-Quran secara acak. Ayat Al-Quran secara acak tidak boleh ya, terserah itu ayat mana, kita buka secara acak ya. Nah, mana ayat itu yang kita lihat pertama kali, itulah sebagai cerminan kita. Maka saya lihat, buka ayat pertama yang kita baca, ayat-ayat ini, maka Allah berfirman secara acak ya, terserah kalian nanti. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna. Ini surat Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna. Setelah itu kita baca, kita tidak tahu artinya, maka kita melihat ayat Al-Quran yang ada terjemahannya. Seperti ini Al-Quran ada terjemahannya, kita buka ayat yang kita buka tadi, Al-Ahzab ayat 33. Nah, ini artinya adalah ayat 33. Allah berfirman, dan adalah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahli bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersih. Jadi ayat ini ya, ini secara acak tadi kita melihat memohon kepada Allah supaya tidak kena corona. Bagaimana? Nah, Allah memberikan petunjuk kita, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, jadi jangan keluar ya. Seperti yang sudah mereka sekarang jangan keluar, makanya kampus sekarang libur karena apa? Supaya kita keluar, supaya kita tidak kena corona ya. Dan adalah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah lagi seperti orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah gimana? Orang jahiliyah itu berhias ya, mengeluarkan aurat dan lain sebagainya. Kita harus tinggalkan, laksanakanlah sholat. Nah, kita yang belum sholat, laksanakan sholat. Tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Nah, jadi kita dengan adanya musibah ini, kita suruh beribadah kepada Allah, suruh di rumah terus, membantu orang tuanya ya, berbuat baik kepada orang tua ini, supaya apa? Supaya Allah menghilangkan dosa-dosa dari kita, dari kamu ya, dan membersihkan kamu seperti-sepertinya. Dan kita harus membersihkan kamu, kita membersihkan tangan kita, dibersihkan rumah kita, dibersihkan agar terhindar dari virus corona. Nah, ayat ini adalah relevan dengan kehidupan sekarang gitu. Nah, di samping itu ayat ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ayat ini bisa diamalkan, dipikirkan
ini supaya kita terhindar dari virus corona. Atau yang sudah kena, yang belum kena corona, ya yang sudah kena corona, ayat ini bisa ditulis, dimasukkan di dalam air minum, nanti kita minum. Nah, ini adalah salah satu bagaimana mencegah dari virus corona. Nah, itu salah satu paradigma Quran. Itu paradigma Qurannya adalah bagaimana Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai solusi hidup. Apabila ada masalah, maka tanyalah pada Al-Quran. Dan metode ini banyak digunakan oleh orang-orang Barat bagaimana mengatasi masalah. Orang yang tidak paham, kita tanya pada Al-Quran. Al-Quran akan bicara. Itu namanya wasilatul Quran, yaitu masalah kita ditanyakan pada Al-Quran. Punya jodoh, bagaimana jodoh yang bagus, cari Al-Quran. Caranya seperti tadi ya, ingin cari kerjaan, tanya pada Al-Quran. Diginikan, kita benar-benar kepada Allah, dibuka cara ajak, dan artinya apa, dicari kata-kata yang positif. Itulah jawaban dari Allah, insya Allah. Jadi itu tolong semuanya satu kelas ini mempraktekkan. Saya tunggu di grup ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.